Ada Mi, kelihatan Mi. Desain observer. Iya, Bu, kelihatan, kelihatan. Bu. Oke. Jadi waktu 2 minggu lalu kita belajar desain control label. Pasangannya adalah desain observer. Jadi kalau kemarin hubungannya dengan keterkendalian, sekarang hubungannya dengan keteramatan. Jadi syarat mampunya sesuaikan. Kalau kemarin syarat mampunya diberikan rumus, kemudian ini sekarang tentu saja syarat mampunya adalah mampu analisis atau keteramatan. Jadi mampu kendali, mampu kontrol, dan mampu analisis. Kata dalam bahasa Indonesia ya itu controllable dan observable. Oke, kita lanjut lagi. Jadi untuk desain observable atau desain pengamat ya, banyak sekali namanya, maksudnya sama Ji. Itu mampu desain analisis ya, pengamatan. Itu kemarin juga sudah diajarkan bagaimana kalau dia teramati kan, bagaimana kalau dia terkendali dalam model blok diagram. Kemudian untuk yang materi ini adalah apabila semua variabel keadaannya X1, X2, X3 yang itu tidak bisa kita ukur, yang untuk umpan balik ya, tidak terukur, sehingga semuanya itu kita amati atau pengamatan atau observer. Jadi ada juga nanti ada sebagian parameter pada keadaan yang bisa diamati bergabung. Ada sebagian yang tidak bisa, ada sebagian yang bisa diukur dan ada sebagian yang tidak bisa diukur. Berarti kalau tidak bisa diukur, berarti harus diamati atau diobservasi. Nah, untuk yang sekarang dulu ini adalah desain full order observer, artinya maksudnya semua variabel keadaannya itu tidak bisa kita ukur sehingga kita cuma bisa mengamati saja. Yang penting ada input dan ada nilai output. Sehingga secara teori seperti ini. Jadi diturunkan misalkan suatu sistem dalam persamaan keadaan seperti ini, X dot AX tambah BU dan Y sama dengan CX. Kemudian anggaplah semua variabel itu didekati dengan model dinamik. Sehingga kalau dimasukkan dalam ini sebenarnya rumus persamaan, apalagi itu istilahnya, persamaan karakteristiknya. Ya, jadi AX, BU, KI, Y kurang CX adalah persamaan 3, di mana Y dan U adalah masukan. Y adalah output dan U sebagai masukan, X sebagai keluaran, dan KE adalah bobot. Y dan U sebagai masukan maksudnya. X2 sebagai keluaran dan KE bobot matriks. Kemudian dibuatlah, ini turunan matematisnya. Katanya pengamat keadaan observer itu dengan dinamikanya akan mengkarakterisasi matriks A dan B serta menambahkan bentuk koreksi yang dapat membantu dalam mengurangi pengaruh akibat perbedaan model dinamik dari sistem aktual. Ditambahkan ya bentuk koreksi tadi itu Y sama CX kurang CX, sehingga kan ini cuma diamati ya karena nggak terukur, dan kita faktor koreksinya itu ditambahkan sehingga menjadi seperti ini, persamaan 3 dikurangi dengan persamaan 2 jadinya seperti ini. Ini secara teoritis ya.
mau dipahami atau saya ganti dulu pulpennya biar agak terang. Kemudian didefinisikan nilai E adalah vektor kesalahan dengan E sama dengan X kurang X. Ini simbol baru untuk observer. Jadi dia seperti ini. A kurang KEC. Kalau kemarin waktu di apalagi controllable adalah apa? A tambah B K. Ini persamaan. Apabila yang baru setelah kita masukkan nilai K-nya. A tambah BK. Kalau sekarang kalau observer dia justru A kurang KEC. Jadi ini kita cari eigen barunya kan. Seperti minggu lalu kalau ini bedanya di sini. Kalau kemarin A tambah BK, kalau A kurang C untuk mendapatkan nilai eigen matriks yang baru. Karena misalkan nilai eigen yang sebelumnya loh, misalkan nilai eigen sebelumnya contoh yang kemarin itu kan ada yang positif, artinya dia tidak stabil. Kemudian diberikan sebenarnya diberikan K ya. K efek dari pemberian K atau gain kan umpan balik itu akan membuat sebenarnya eigennya berubah. Jadi tidak lagi positif menjadi negatif. Begitu juga mirip sebenarnya dengan proses dari controllable yang kemarin ya. Jadi kalau di controllable ada K, ada B, ada K, tetap ada A karena A itu menggambarkan sistemnya, dinamika sistemnya. A, B, K. Kalau di controllable, observable ada KE, C. Sama-sama ada K, cuma ini sebenarnya K juga J. Cuma kita kasih simbol KE supaya beda tadi dengan controllable. Ya, beda dengan controllable. Cuma penamaannya saja. Dan kita perhatikan bahwa yang berpengaruh di sini adalah matriks C, tidak lagi berpengaruh matriks B. Gitu mungkin ya simpulannya. Kemudian saya mungkin tidak baca, saya intinya saya jelaskan. Kalau misalkan kita berikan kutub-kutub yang baru atau nilai eigen yang baru seperti kemarin, kita berikan nilai yang tentu saja tidak pulnya itu tidak di sebelah kanan sumbu X, sumbu imajiner, tapi di sebelah kiri. Sehingga yang dimaksud dengan masalah dual di sini, ya, masalah dual, kemiripan dengan controllable, ya, maksudnya. Jadi kalau di controllable ada K, di observable ada KE, tetap ada gain umpan balik. Kemudian sama-sama kita buat ada tambahan kutub-kutub yang baru atau nilai eigen yang baru sama ya, eigen dan kutub sama. Sehingga nantinya akan diperoleh seperti ini. Rumus ini mirip dengan rumus kemarin. Masih ingat rumus kemarin waktu kita belajar substitusi langsung. Rumus kemarin itu sama, persamaan karakteristik. Jadi rumus SI kurang A tambah BK. Ini yang kemarin. Yang kita selesaikan dengan cara namanya substitusi langsung. Ya, ini masalah dualnya di sini. Ini mirip kan? Mirip. Ini dengan ini mirip. Jadi kalau dikali ini SI kurang A tambah KEC. Jadi SI kurang A tambah KEC.
itu sama dengan S kurang mu1, X kurang mu2, dan seterusnya. Ini yang dikatakan masalah itu mirip. Beda cuma di bagian ini. Kemudian kondisi perlu. Ini kondisi perlu untuk buku ini diajarkan C transpos A transpos C transpos dan seterusnya. Kalau kemarin kan B, AB, A kuadrat B. Ya, itu. Kemarin waktu controllable ini, kalau di observable begini. Tapi Ibu jarang pakai ini. Ibu suka lebih suka pakai yang ditusun ke bawah. Nah, Yang terus ke bawah itu seperti ini. C, C A kuadrat, dan seterusnya. Karena malas bingung kalau bukan sama aja sebenarnya sama. Jadi kalau kita transpos akan menjadi seperti ini juga. Jadi ini dan ini sama. Jadi ini dan ini sama. Cuma karena ini dikasih baris ya. Kalau ini model kolom. Hasilnya nanti sama. Kemudian waktu kemarin juga kita belajar istilah T sama dengan M kali W, matriks transformasi. Muncul nilai T, M itu apalagi kondisi perlu, ya. W itu yang kemarin saya sudah diajarkan bagaimana membuat W. W untuk controllable maupun observable sama menentukan nilai matriksnya, baik controllable maupun observable. Yang berbeda di sini karena kalau di observer itu Q, jadi kalau di controllable simbolnya T, kalau di observable simbolnya Q, dan rumusnya berbeda. WN transpose. WN transpose inverse ini. Berarti matriks transformasinya, anggap saja dia sebagai matriks transformasi, tapi dispersinya versi observable ya. Atau versinya versi observer. Maka rumusnya adalah seperti ini. WN. Apa itu N? N itu kondisi perlunya. Kondisi ini. Ini adalah M. Kondisi perlunya atau kondisi dari pengamatan atau keteramatan. Yang jelas determinannya tidak boleh sama dengan gitu. Jadi serupa tapi tak sama, mirip dengan itu, tapi prosedurnya juga nanti akan sama. Nanti coba kita lihat pada saat kita sudah mulai mengerjakan soal. Ya. Dan ini semua model kanonik. Bedakan model kanonik controllable, model kanonik betul controllable dan model kanonik observable. Ya, model kanonik observable itu seperti ini. Model kanonik observable. Jadi misalkan contoh waktu kita belajar controllable kan model kanonik kan kita sebut begini 433 ya 0 1 0 0 0 1 ini boleh angka apa saja boleh juga 0 yang penting datanya tidak sama dengan 0 makanya kita sembarang sini 1 2 3 ini adalah model kanonik controllable. Apa bedanya dengan model kanonik observable? Tinggal ditranspose. Ditranspose. Ini ciri-ciri, ini adalah model kanonik controllable. Kanonik controllable. Jadi yang ada isinya itu justru kolom terakhir.
Kalau kemarin controllable baris terakhir. Lihat susunan angka satunya. Nilainya 0. Oke. Ini sebentar saya absen ya. Kita selesaikan dulu ini. Baru terakhir saya absen. Satu-satu. Jadi bedakan ya. Coba dibedakan antara model canonic controllable dan model canonic observable. Ciri-ciri letaknya itu angka-angka 1 dan 0 terutama. Kalau di sini baris kolom terakhirnya boleh acak, boleh apa saja. Oke, jadi jangan lagi kalau ibu bertanya, ini model kanonik atau bukan nih? Gitu, jangan lagi gitu ya. Oke, saya masih mau lanjutkan ini, tidak usah saya jelaskan, langsung saja ya. Nah ini, untuk kan kemarin kita sudah belajar 3 cara ya. Cara transformasi, yang kedua cara substitusi langsung, kemudian yang ketiga cara Ackermann. Ini langsung saja diberikan sama PPT ini rumus untuk transformasi. Yang pertama, cara pertama ini, atau ini boleh pakai ini atau ini. Kan Q juga kan, tadi Q itu arti QN transpose inverse. Ini aja yang diganti. Dan ini sama. Ini sama dengan cara controllable, cuma disusun ke bawah. Alpha 2 kurang A2, alpha 1 kurang A1, gitu kan. Kalau dia ordingnya 2 kali 2. Kalau tadi baris, kalau ini sekarang kolom. Kolom masih ingat yang kemarin yang kita sudah jelaskan dan kita selesaikan di papan tulis. Kemudian untuk cara substitusi langsung sekali lagi juga sama. Itu maksimal yang bisa kita kerjakan manual artinya dicatat di tangan. Itu ordingnya 3. Kalau 4 kali 4 sudah sangat rumit untuk menyelesaikan determinannya. Ini kan determinan ini determinan. Kalau 3 kali 3 masihlah kita bisa kerjakan manual secara determinan. Bisa dikerjakan, cuma lama. Nanti 1 jam itu saya kerja cari determinan 4 kali 4. Kemudian pendekatan dengan rumus Ackermann. Nah, ini juga mirip sebenarnya. Jadi kemarin itu kalau Ackermann K sama dengan apa? Kalau tidak salah ya. 0,0001 apa kemarin? B AB titik inverse juga kalau tidak salah ya. Kemudian theta A. Nah, kalau ini kemarin yang kita sudah kerja. Kemudian kalau ini balikannya seperti seolah-olah dibalik. Tapi ditulisnya ini duluan. Ini BAB kalau controllable, ini kan syarat kondisi perlu untuk ini yang apa lagi namanya? Kondisi perlu untuk observable. Saya lebih suka pakai ini, saya bilang tadi dibuat secara kolom. Iya, matriks kolom, bukan matriks baris. Kalau matriks baris pakai transpose. Kemudian ini 001 matriks baris menjadi 001 matriks kolom. Inilah semua yang dikatakan dengan dual, dual itu. Mirip tapi berbeda. Masalah dual ya. Oke. Mas ingatkah kemarin waktu kita mengerjakan apa? Mengerjakan tiga soal dalam satu. Oke. Gimana? Apa yang muncul? Apa yang muncul sekarang?
Tabe Ibu, not. 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 Iya. Oke, kita kerjakan soal yang tadi. Aduh, apa lagi tadi? Itu Ibu lupa. Nih. Oh, 01. Oh, sebenarnya sama aja soalnya yang kemarin ini. Ya, ini soalnya. Jadi, kalian disuruh mencari dengan 3 cara tersebut. Sebenarnya, desainlah sistem ini. Jadi, ketahui ini suatu sistem dengan persamaan state seperti ini, di mana A-nya A-nya B, dan C-nya seperti ini ya. Jadi, sudah kerjakan dengan cara full order of server. Dan nilai eigen yang diinginkan, kebetulan Ibu kasih sama ini. Ini kemarin, siapa yang mencatat kemarin, ini sudah sama. Jadi sekali lagi, ini boleh apa saja ya. Makanya kadang-kadang kalau Ibu bikin soal, buat soal sama kalian, biasa tidak ada yang sama setiap orang. Kalian bukan diganti saja ini. Ini satu medianya. Yang penting persyaratannya realnya itu harus negatif, bagian realnya. Berarti dia terletak di sebelah kiri sumbu imajiner. Jadi kadang-kadang kalian tidak sama. Orang bisa saja tidak sama karena variasinya kan bisa berlebih, memang tidak terhingga kan. Variasi soalnya bisa begini ya. Kalau kita cuma rubah-rubah di eigennya. Begitu ya. Coba kita kerjakan sama-sama. Saya pindahkan ini tadi ya. Saya pindah ke yang mencakar saja. Tadi itu. Ya, tadi soalnya tuh mana warna putih bagus jelas. Diketahui ya, matriks A sama dengan tadi itu 0. Apa itu? Apa tadi? 0 sini tadi ya. Kemudian matriks B-nya nilainya 0,1. Sebenarnya matriks B sekali lagi tidak kita gunakan, Ji. Kan? Pasti tidak apa-apa. C-nya adalah 0,1. Gini. Oh ya, tadi lupa ya. Bentuk kanonik untuk tadi kami jelaskan. Bentuk kanonik untuk observable, controllable dulu ya, yang kemarin. Yang diperhatikan apa? Matriks A dan matriks B. Masih ingat? Baru dia dikatakan kanonik. Kalau sekarang yang diperhatikan adalah matriks A dan matriks C. C-nya harus begini, 01. Atau kalau di orde ketiga, 0, 0, 1. Orde keempat, terus 0, 0, 0, 1. Ada nilai 1 di bagian akhir. Itu. Ya. Jadi kita bisa selesaikan. Jadi pertanyaan Ibu, ya, apakah ini kanonik? Apakah ini soal kanonik? Iya Ibu, dia kanonik. Ya kanonik, betul. Ya kanonik ya, karena dia mirip transposnya.
Nah, gini. Nah, sekarang kita pakai cara pertama. Cara transformasi. Itu adalah transformasi. Ya. Apa yang pertama waktu cara pertama atau langkah satu pertama adalah cek mampu atau cek keteramatan. Cek keteramatan lah. Keteramatan. Apa tadi rumusnya? Karena cuma ada contohnya mudah kan? Rumusnya adalah CA. Ini harus tidak boleh sama dengan artinya berapa? Berarti 01 C C lagi kali dengan A 20,610. Nah, kemudian ini tetap 01. Nah, ini tinggal dikali. 0 kali 0, 0. 1 tambah 1, 1. 0 kali 20,6, 0. 1 kali 0, 0. Determinannya 0 kurang 1 minus 1 tidak sama dengan. Berarti apa? Sistem ini bisa diamati atau bisa dianalisis atau bisa diobserver gitu ya. Kalau kita ini pertama dulu, kalau tidak bisa, kalau dia sama dengan 0 berarti tidak akan bisa, kamu tidak usah dikerjakan seterusnya, berarti gitu ya. Kemudian langkah kedua, kalian tentukan polinomial matriks A. Jadi rumusnya sama G dengan apa tadi? Dengan controllable. SI kurang A, rumusnya sama. X00 X kurang A 0 20,6 10 ya, menjadi S kurang 0 S 0 kurang 20,6 minus 20,6 1 0 kurang 1 minus 1 S kurang 0 S. Lanjut kita determinankan X kuadrat plus berarti minus 20,6. Apa yang artinya kemarin? Bahwa nilai A2-nya minus 20,6 dan A1-nya adalah 0. Ya, masih ingat ini yang kemarin? Jadi yang paling ujung, yang A2 itu yang tidak pakai S. Jadi kalau A1 sama dengan 0. Kenapa A1 sama dengan 0? Karena tidak ada unsur S. Yang langsung di X kuadrat. Ya, tuh, saya ulang kembali itu. Boleh ditanyakan ya kalau ada tidak paham atau ibu juga salah-salah, karena biasa juga ibu kurang teliti. Oke, kita lanjut ke langkah ketiga. Selesaikan matriks transformasi. Matriks transformasi GUI kan T sama dengan MW kalau kemarin. Kalau ini GUI sama dengan WN transpose inverse.
Jadi sama juga dengan kemarin, tidak perlu kita selesaikan kalau soalnya kanonik. Kita boleh tulis, karena dia kanonik, sistem kanonik, maka sistem maksudnya ya, maka langkah 3 boleh tidak dikerjakan atau diganti dengan kui sama dengan i. Identitas. Ini. Jadi untuk yang langkah 2, langkah 3 itu sama saja dengan controllable. Ya. Tapi memang beda ya, langkah 3 itu T sama dengan MW kalau controllable. Ya, jadi kalau dia kanonik berarti tidak usah kita kerjakan langkah ketiga. Kemudian lanjut ke langkah keempat. Apa? Tentukan polinomial matrik. Tentukan polinomial eigen, kutub-kutub yang ditentukan tadi. Ini juga sama. Yang ditentukan. Ini langkahnya sama. Kebetulan Ibu kasih sama saja dengan yang controllable, yaitu S sama dengan J 2,4 dan S2 sama dengan min 1,8 minus J 2, nah, makanya hasilnya itu kemarin Ibu sudah pernah ajar ya, langsung bisa menjadi apa jawabannya kalau X kurang S1, X kurang S2, apa ini dikuadratkan kemudian dikali 2 min 3,6X, kemudian ini pangkatkan 1,8 kuadrat tambah 2,4 kuadrat sama dengan 9. Ini sama. Kebetulan ya, karena Ibu cuma kasih sama supaya mudah aja. Jadi kalau Ibu ganti soalnya ya kerjakan tambahin, tambah 3,6X karena tadi minus tambah 1,8. Ini sama. Jadi S kuadrat 36S sama 9 ini sama dengan soal kemarin. Sehingga alfa 2-nya sama dengan 9, alfa 1-nya sama dengan 3,6. 6. Oke, sama ya. Kemudian kita lanjut ke langkah kelima. Tidak bisa pindah ini. Emoji. Akhirnya kita pindah ke langkah terakhir. Langkah 5. Itu pakai rumusnya yang tadi. Rumusnya ini agak berbeda. Ya. Kui di depan, kemudian alfa 2 kurang A2, alfa 1 kurang A1. KE-nya sebenarnya karena ini adalah identitas, jadi alfa 2 tadi berapa? 3,6 kurang A2 tadi berapa? Berapa tadi kah? Alfa 2, oh minus alfa 2 20,6. 9. Alfa 2 9 bukan 3,6. Toh? Alfa 2 9 kurang A2 tadi berapa sih? Minus 20,6, Ibu. Minus 20,6, ya. Jadi plus karena minus ketemu minus, kemudian alfa 1-nya 3,6 kurang 0. Ini sama dengan 29,6. Jadi KE 1-nya adalah 29,6. Ini sebenarnya KE 1, KE 2 ini. Sebenarnya KE 1, KE 2. KE 1, KE 2. Jadi KE 1-nya adalah 29. Kamu ini tidak mau tertulis.
Ada penghapusnya nih. 29,6. Aku mau warna putih. Ulang ya. Warna putih. Gelas ke warna putih bilang. Pak ya. Ini. Jadi yang terumpan balik itu kalau di dalam gambarnya KS1-nya terus yang berhubungan dengan X1 ya 29,6 dan yang dihubungkan dengan X2 adalah KE2 itu sebesar 3,6. Mirip, jawabannya kan mirip ya. Mirip atau sama waktu soal yang kemarin karena soalnya emang sama sih. Ibu cuma balik saja soalnya. Kalau kemarin soalnya saya buat canonic controllable, sekarang saya buat canonic dengan angka yang sama. Ada yang mau tanyakan? Ya, kita pakai ini lagi. Nah, langsung jawab sangat persis. Kalau masih ada catatan yang kemarin, boleh dibuka. Nah, ini tadi rumus yang apa tadi itu ya? Untuk S2. Nah, ini yang membedakan tadi kalau yang controllable SI kurang A tambah BK, kalau ini SI kurang A tambah KEC. Itu juga bedanya. Ini tetap sama 3, apa tadi itu? S kuadrat tambah 3,6 S tambah 9. Jadi sama. S 0. 0X kurang 0. Berapa ini? 20 kemana dia tadi? Nah, ini bedanya. KE ini dituliskan begini. KE1, KE2. Apalagi kolom. Kemudian C dituliskan tadi berapa C? 1 ini sama dengan X kuadrat tambah 3,6 X tambah 9. Nah, tinggal diselesaikan ya. Ini determinan. S kurang 20,6. Ini 1, X kurang 0, S. Nah, ini. Ini perkalian 2 kali 1. Ini 1 kali 2. Nanti menjadi 2 kali 2. Berarti kalau 2 kali 2, jawabannya adalah berapa? Jawabannya adalah, halo? Ini saya didengarin nggak? Jawabannya perkalian ini, KE1, KE2 kali 01. Ada yang mendengar ini? Berapa kan karena layarnya? Berapa jawabannya setelah dikali? Halo? Jadi matriks 2 kali 2, Ibu. Iya, cocok nih berapa sebetulnya saya tulis di sini. 0 KE1. 0 KE1. Bawahnya? 0 KE2. 0 KE2. Oke, jadi ini tetap X kuadrat tambah 3,6X. Betul. Tinggal. Apa yang tulisan? Ini enggak ada ini.
X tambah 0. X min 20,6 tambah KE1. Min 1 tambah 0 minus 1. S tambah KE2. X kuadrat tambah 3,6. X tambah 9. Nah, sekarang apa? Dideterminankan. Diagonal utama kurang diagonal sekunder. Berapa jawabannya? Berapa? Kita kali saja di X kuadrat tambah KE2X dikurang, ini kan jadi positif, berarti 20,6. Ini, ini kan jadi positif. Atau kita daripada bingung, kita kasih begini saja. Ya, supaya jangan dulu. Supaya tidak salah-salah itu minus plusnya. Itu biasa kita salah di situ. Mau langsung tapi salah. Nah gini. Ini habis. Cik. Jadi tinggal KE1S sama dengan 3,6 S. Habis. Berarti KE1 sama dengan 3, KE1. Sudah 3. Ini X kuadrat KE2X KE1. Oh, bukan KE1. Tulisanku juga. Ini KE2 di sini. Ini KE2. KE2 S sama dengan 3,6 S berarti KE2 sama dengan 3,6. Nah, kemudian yang ini minus 20,6 tambah KE1 sama dengan 9. KE1 sama dengan 9 tambah 26. KE1 sama dengan 29. Inilah yang jawabannya terakhir. Sama dengan jawabannya ini, sama dengan jawaban. Ya. Jadi persis sama dengan yang kita kerjakan waktu control level. Rumusnya aja yang berbeda. Prosedurnya sama. Oke. Kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi untuk yang terakhir, metode terakhir, Ackermann. Ackermann. Apa ini? Ackermann. Oh, ini cuma beda di rumus, ya. Ackermann rumusnya untuk controllable itu adalah apa? Apa ini? Ackermann itu rumusnya adalah KE sama dengan QA yang tadi gini CCA. Sekali lagi kalau dua ya. Kalau 3 kali 3 nanti kalau juga tambahin 2 lagi. CCA CA kuadrat maksudnya. Nah, ini rumusnya. Sudah diberikan tadi di teorinya. Tinggal dikasih masuk. Kita selesaikan dulu atau gini. Kita selesaikan dulu yang selesaikan dulu ini QA. Ini QA sama dengan QS ya. QA atau sama dengan QS. Sekarang tadi S kuadrat sama dengan 3,6 S tambah 9. Berarti menjadi kalau QA jadi A kuadrat kurang 3,6 A kali 9I. Tinggal kita kali A, 0, 20,6, 1, 0, kali 0, 20,6, 1, 0. Aduh, gak muat. Tambah 3,6,
0, 20,610 tambah 9. Nah, langsung saja kita buat matriks. Oke. Kenapa terangkat? Aduh. Hapus, semua hapus. Saya bikin kah? Nah, ini 9 gini. 9 apa? 0, 0, 9. Nah, ini selesaikan saja dulu nih. Sama, Jip. Masih ingat catatannya apa catatannya yang kemarin? Catatannya kemarin ini kan sama, Ji. Ini sama. Siapa yang mencatat kemarin? Tidak, aku buka catatanmu. Catat ya kalau itu contoh soal begini karena itu yang keluar di final ya. Mau itu bikin susah. Jadi kalau ikutin saja apa yang dikasih di contoh soal, tidak akan lari dari situ penyelesaiannya. 20,6 0 0 20,6 tambah 0 20,6 kali 3,6 berapa kemarin itu? Kemudian 3,6 tambah 9 9 9 0 09. Nah, ini kalau dikali menjadi 74,16. Nah, kita tambah menjadi 29,6 74,16 kemudian 0 tambah 3,6 tambah 0 ya 3,6 kemudian 20,6 tambah 0 tambah saya 29,6. Nah, ini. Terus kemudian CCA sudah dikerjakan tadi itu CCA apa jawabannya itu tadi ampun dasar tadi begini 0101 tadi itu yang CCA salah 0110. Nah, ini kalau di inverse hasilnya itu sama. Ini udah tahu cara menginverse toh? Nah, ini. Cakaran ini adalah cakaran ya. Cakaran semua kita kasih masuk di sini. KE sama dengan QR tadi berapa? Ini QA ini jawabannya. 29,6 74,16 3,6 29,6. Nah, CCA inverse ini. Ya kan? Tinggal masuk. C0110 kemudian kali 01. Nah, yang mudah ini perlu dikali di yang mudah.
29,6, 74,16, 3,6, 29,6. Ini yang mudah. 0 kali 0, 1. Eh, 0 kali 0. Gimana lagi nih kan 2 kali 2. Ini 2 kali 1. Jadi jawabannya 1. Nanti 2 kali 1. Ini kali ini tambah berapa nih? Coba. 1, Ibu. Berapa jawabannya? 1, Berapa Ibu. jawabannya? 0 tambah 1. 1, Ibu. 1 tambah 1. 0 Kan tambah tambah. 1. 0 tambah 1, Ibu. Jadi berapa jawabannya? 1. 1. 1, Bu. Terus ukuran di bawah 0, Ibu. 0. 0, Ibu. 0. Ya, sudah nih. Terus ini yang mana nih? 29 ke 1. 2 kali 2 dikali dengan 2 ke 1 ya sama tadi. Jawabannya 2 kali 1. 29,6 kali 1. 70 tambah 5,6 kali 0 ya. 29,6. 3,6 kali 1 tambah 29,6 kali 0 ya 0. Ya 3,6. Nah, apa kesimpulan? Ketiga cara itu menghasilkan nilai yang sama. Ya. Untuk observer, untuk full order observer. Jadi kemarin seperti saya pernah bilang, setiap orang, saya cuma suruh apa perbedaan setiap orang mengerjakan, apakah dari soal yang sama tapi beda-beda. Yang satu kerja Ackermann, yang satu kerja langsung, dan satu kerja metode transformasi. Gitu. Pada dasarnya kalau di MATLAB ya, pada saja kalau di MATLAB kalian kasih masuk, belum pernah diajar cara MATLAB-nya. Terus sudah. Harusnya praktikum individu sebenarnya saya lupa ya. Ibu sibuk nanti setelah YABI baru Ibu tidak sibuk. Ada cara MATLAB-nya langsung sebenarnya kok kasih masuk saja. A, B, C-nya langsung ketik plus K1. Apa? Matriksnya sudah ada default mencari kontrol M. Kalau bakal langsung keluar nilai K1 K2-nya, atau kalau dia 3 kali 3 ya K1 K2 K3 keluar. Nah, kalau masih kerja manual 2 kali 2 ini memang mudah karena pengalihan matriksnya. Yang masalah kalau 3 kali 3 sudah agak susah karena kamu akan mengalih matriks 3 kali 3, determinan 3 kali 3. Bukan susah sebenarnya, kalian tahu, tapi kan agak lama menyelesaikan dengan ini kalau saya berikan soal dengan matriks 2 kali 2. Dianggap bahwa plannya itu 2 kali 2 atau berorder 2. Nah, kalau di MATLAB ya sudah langsung keluar, langsung enter, tik, langsung keluar hasilnya K1-nya, K2-nya, K3-nya, dan terus kalau ada. Ya, karena sudah dikerjakan. Nanti namanya itu praktikum individu. Sebenarnya ada praktikum, kan kalian bikin praktikum kelompok. Praktikum yang kalian kerjakan itu yang sekarang lagi praktikum, mungkin sekarang itu praktikum implementasi. Nanti sebenarnya ada lagi praktikum individu, cuma pada tahu sempat apa tidak Ibu ajarin. Jadi semuanya dikerjakan dengan MATLAB untuk mengetahui nilai-nilai ini. Ya, nanti dari tahun-tahun kemarin masih sempat Ibu berikan, nanti tidak tahu ini tahun ini. Oke, masih ada waktu. Saya mau jelaskan kembali adalah materi baru adalah sudah cepat ya. Desain, kita ambil materi dulu. Nah ini. Sudah Mas sudah berpindah layarnya? Sudah? Iya, Iya, Bu. Ibu, sudah. Oke. Ini apa ini? Supaya cepat ini bertele-tele juga penjelasannya, tapi saya mau kasih yang saja. Ini tadi saya mau kasih lihatkan mana ya?
Kasih lihat. Nah, apa di mana ya? Kan di sini kayaknya. Nah, ini kita masuk di desain pengamat orde minimum. Desain pengamat orde minimum. Inilah yang saya bilang, di desain pengamat orde minimum ini digabung Ki. Ada yang bisa diamati dan ada yang ada yang bisa diukur, ada yang tidak bisa diukur. Dan dianggap pendekatan umpamanya kalau yang ada 3 orde, tiga apa namanya, minimal 3 tapi ya, minimal 3 sistem itu minimal 3 sistem orde 3 maksudnya. Dianggap pendekatannya bahwa yang pertama itu adalah sistem orde 1. Dan dia itu bisa diukur. Kemudian 2 orde di bawahnya dianggap tidak bisa diukur atau diamati. Jadi yang kita kerjakan, karena yang disuruh kita kerja adalah pengamatnya, observernya, maka kita hanya mengerjakan matriksnya 2 kali 2. Padahal sistemnya itu adalah 3 kali 3. Direduksi artinya dia katanya reduksi 1 orde. Karena orde pertama itu bisa diukur. Nah, bisa diukur sehingga 2 orde berikutnya yang kita amati. Itu yang kita kerjakan dengan cara observer. Itu maksudnya desain pengamat orde minimum. Minimum artinya sih cuma 1 orde tereduksi. Oke, intinya seperti ini saja. Ini orde, misalkan ini suatu sistem seperti ini. Bukan ini ya, kok ini? Kok nggak bisa menulis ini? Nah, ini. Kok nggak goyang? Nah, ini. Saya langsung ke, nggak usah saya baca, langsung saja bahwa misalkan ada satu brand seperti ini dianggap XA, itu bisa diukur, dan XB yang tidak bisa diukur. Karena kita kalau masih pengamat berarti semuanya kita anggap yang ini yang kita kerjakan, yang tidak bisa diukur. X ini 1 orde, bisa tidak usah dikerja, yang dikerja adalah cuma ini. Jadi tidak dikerja, ini yang dikerjakan. Karena tidak bisa diukur. Karena kalau saya bilang tadi pengamat berarti diamat, ya tulis, berarti memang tidak boleh diukurkan. Kalau bisa diukur ya pakai kontrol label aja ya. Oke, kemudian nah ini apa ini? Ini pakai saja asalnya gini. Asalnya tabel ini adalah ini. Belum usah jelaskan ini saja, nanti tambah bingung. Ini XA sama dengan ini A, ini ABB, matriks A pada ini, maksudnya matriks A pada full order observer yang baru-baru tadi kita kerjakan ya. Untuk X dinamiknya di sini, untuk ini adalah untuk orde penuh, dan ini orde minimum. Yang tadi kita kerjakan yang ini orde penuh. Perbandingannya dengan orde minimum maksudnya. Asalnya sih dari sini. Ya. Artinya dibandingkan A sama dengan AB, B sama dengan AB AXA tambah, ini kecil banget. Nih. AB AXA tambah BB, Y-nya sama dengan ini, C-nya sama dengan ini. Jadi matriks C di full order sama dengan matriks AAB, matriks B-nya sama dengan matriks ini. Tapi kan kita tidak pakai matriks B, jadi tidak perlu ini. Yang kita cuma pakai matriks A dan matriks C yang penting, ini sama ini. Ya.
Oh, ini juga penting. Jadi X-nya itu menjadi XB. Nah, ini adalah penjelasannya, Ibu tidak mau jelaskan saja ya. Bertele-tele langsung saja, mana yang penting. Nah, ini tetap sama rumusnya ini yang tadi, kemudian W-nya juga tetap sama. Ini controllable observable sama. Nah, sekarang yang berbeda dengan full order observer adalah N-nya. N-nya tadi kita kan C transpose, apa tadi? A transpose C transpose, jadi titik-titik ini kan tadi ya, A transpose C transpose, atau kalau tadi CCA, C-nya itu jadi menjadi dia AAB AAB kali ABB. Ya, kenapa ini Bu? Ini ada dari tabel. Tabel tadi mengatakan bahwa matriks A itu A kelihatan. Matriks A itu sama dengan ABB. Matriks C itu AAB. Ya tinggal saya ganti aja sih sebenarnya. Ya, CCA itu kalau C berarti saya ganti jadi AAB, kalau A ABB. Nah, itu maksudnya cuma seperti itu. Ini. C tadi AAB, jadi CA AAB ABB. Dari tabel saya ganti aja. Ya. Jadi ini kondisi mampu observer. Yang tadi CCA menjadi AAB ABB. Kemudian proses rumus Ackermann-nya sama. Tidak ada bedanya. Transformasi sama juga. Ini tadi yang berbeda di matriks apa namanya itu, matriks kondisi mampunya. Nah, kemudian kan kita cari polinomial matriks SI kurang A tadi di langkah kedua. Sekarang karena matriks A-nya sudah berubah menjadi matriks ABB. Karena A identik dengan matriks ABB, matriks C identik dengan matriks ABB. Itu aja bedanya. Ya. Sekarang apa itu matriks AAB, matriks ABB yang mana itu maksudnya? Matriks AAB, ABB kan? Itu mungkin yang nanti jadi pertanyaan. Kita kalau lebih mudahnya langsung saja saya jelaskan seperti ini. Ini tadi cara Ackermann. Nah, ini kan C, CA, CA dan seterusnya. ABB, AB kuadrat. Ini gambar anunya. Nah, sekarang langsung saya sudah percepat. Ya, habis nih. Ya, ini terakhir. Ada soal. Ya, soal. Ada soal ini 3. Jadi soalnya di buku mudah juga. Pertanyaannya ini. Dari soal ini, sekarang kita mau cariin 3 kali 3. Kan tadi persyaratan untuk desain order minimum itu minimal 3 kali 3. Nggak bisa kalau 2 kali 2. Kenapa? Karena kita reduksi satu orde. Kalau matriks 2 kali 2 sudah soalnya, kita reduksi satu orde, apa mau dikerja dengan matriks 1 kali 1? Kan? Nah, jadi memang minimal kalau orde minimum tergantung soalnya. Kalau ini contohnya 3 kali 3 dia reduksi satu orde. Nanti tergantung soalnya yang mana yang bisa diamati dan mana yang kalau 4 kali 4 ternyata juga yang bisa diamati. Makanya plan asalnya 4 kali 4. Kemudian dikatakan bahwa yang bisa diukur ada 2, yang tidak bisa diukur ada 2. Berarti yang kita amati cuma 2 kali 2 juga, karena yang diukur itu tidak kita kerjakan dengan pengamatan atau keteramatan. Kecuali kalau 4 kali 4, kemudian dalam satu orde itu bisa diukur. 3 orde ini diamati, maka kalian harus bekerja dengan 3 kali 3.
Begitu ya. Jadi kalau ini saya apa namanya? Saya mau menjelaskan sekarang yang mana sih AAB, ABB, ABB gitu ya. Nah, ini berasal dari sini. Jadi asalnya ini yang tadi. Nah, ini. Yang di atas AAA, yang ini AAB, ini ABA, ini ABB. Coba perhatikan letaknya AAA, AAB, ABA, ABB, kemudian BABB, XA, XB, XA, XB. Jadi kalau kita pindahkan di sini yang AAA-nya adalah ini adalah AAA. Aduh. Halo, masih saya dengar enggak? Saya ngomong terus dari tadi. Gimana Ad- tapi? Iya, Ibu masih Iya, Bu. kedengaran, Ibu. Oh ya, oke, baik. Alhamdulillah. Oke, A. Di sini A. Apa tadi tuh? Ibu lupa lagi, Ibu juga lupa. Salah yang tadi. Coba lagi deh, lupa lagi. Ini nih. Oh, AAA, AAB. AAB. Lihat itu. Nah, ini. Berarti ini AAA, AAB, ABA, ABB. Ini. Ini. AB ini ya. Ini. ABA, ini ABB. Berarti kalau tadi saya bilang sesuai tabel, yang dimaksud dengan yang digantikan dengan matriks adalah matriks ini sama dengan matriks A. Kemudian yang tadi yang matriks itu tadi AAB kalau tidak salah ya, AB. Ini yang matriks C. Ya. Jadi kebetulan kita tidak pakai gini. Kita juga tidak pakai ini loh. Kenapa? Karena matriks C-nya diambil dari sini, matriks A, AB. Kan mau dikerjakan, jadi pekerjaannya persis sama dengan tadi. Persis sama dengan tadi itu pekerjaannya. Desainlah pengawat orde minimum, anggap bahwa nilai eigen, ya ini kayaknya sudah berubah lagi nih eigennya. Seandainya kita offline, Ibu suruh naik kerjakan di atas papan. Nanti Ibu ajarin di atas. Karena prosedurnya persis plek sama dengan yang tadi baru kita kerjakan, baru kita kerjakan. Cuma bedanya diganti matriks A diganti dengan ini 01, jadi A, matriks A itu kalau soal yang tadi A-nya itu adalah matriks 01 min 11 min 6. Matriks B-nya itu adalah matriks C-nya itu adalah matriks ini sama dengan matriks 1. Gitu. Anggaplah Ibu buat soal ulang gitu dengan matriks A sama dengan sebegini dan matriks C-nya sama dengan segini. Jadi pakai langkah-langkah yang tadi saja, persis langkah 1, langkah 2, langkah 3. Kalau pakai metode ini, metode apa lagi namanya? Pakai substitusi langsung atau pakai Ackermann. Biasanya kalau itu Ibu suruh naik ya, biasanya kalau kita offline. Cuma sekarang, misalkan kita pakai matriks metode transformasi ya. Metode transformasi. Karena itu saja mendefinisikan yang mana yang AAB, yang mana yang AAB. Setelah itu sudah bisa kalian kerjakan secara sama persis dengan yang tadi. Oke. Jadi ini ya. Jadi ini A. Ini A BB, ini A AB. Coba dulu saya tuntun dulu ya.
Tuh. Gila nih. Tadi. Oh, baru lagi nih, Kak. Oh, ini tadi. Ini tadi tuh. Nah. Oke, Mas, halaman berikutnya. Jadi, sesuai dengan soal tadi, ya, kalau kita kerjakan, bagus kalau putih deh. Saya tidak mau lihat kalau dia berwarna. Jadi, AA. Apa tadi? AAP itu sama dengan matrix C, dalam hal ini adalah 1, 0. AAA, sama dalam hal ini adalah yang tadi 0, 1, min 11, min 6. Ya, asalnya dari soal tadi. Kemudian yang diinginkan adalah S1 sama dengan, ya ini yang saya bilang Ibu bisa ganti-ganti. Sama aja tadi 4,4 minus berapa ini? Minus 2. Oh, ini plus, ini minus. Jadi dia harus berpasangan. Ini plus, ini. Oke. Apa yang menjadi persis kerjakan secara yang tadi. Jadi kalau pakai metode yang tadi, saya mau kasih di metode transformasi ya tadi ya. Transformasi berarti kalian pakai ngecek dulu langkah 1 itu kan ada deh warna putih, mau warna putih. Apa tadi? Langkah 1 cek mampu analisis dengan rumus yang diberikan adalah apa? Ini. Satu kali 1, 1 kali 0, 0, 0, 0. 1 kali 1, 1. Matriks identitas jadinya. Determinannya tidak sama dengan 0. Berarti dia bisa dikerjakan. Nah, berarti kalau langkah kedua itu SI kurang A kan tadi, tapi kan A kita jajak A, BB. Berarti X0S. Tapi Ibu, bukan AAA Ibu, yang SI kurang AAA untuk matriks A-nya. SI kurang A, iya Ibu, triple A yang kita catat di atas Ibu. Mana triple A? Yang ini Bu, AAA Oh, sama dengan A. Salah Kak. Oh, iya. ABB ini. Ini aku bilang toh? Sama dengan tadi. Tadi dah. ABB. Jadi tadi itu soalnya begini. 0, 1, 0. 0, minus 6, 0, 1, minus 11, 6. Nah, ini adalah matriks AAB. Ini matriks AAA. Ini matriks ABA.
Ini matriks A, B, B. Ini yang kita gunakan cuma matriks yang ini sama matriks yang ini. Pengganti C dan A. Terus 01 minus 11 min 6. Kurangi saja. S kurang 0. S 0 berarti minus 1. 0 kurangi berarti plus. S tambah minus S tambah 6. Berarti X kuadrat tambah 6S X kurang minus 11 berarti tambah 11. Berarti ini adalah A2, ini adalah A1. A2 sama dengan 11, A1 sama dengan 6. Ah, ini yang angka ketiga ini loh, pertanyaan Ibu. Apakah dia kanonik? Kalau kanonik kita nggak usah kerjain. Apakah dia kanonik? Kuncinya di situ. Kalau dilihat dari matriks A-nya, Ibu, dia kanonik. Dia kanonik. Yang lain? Iya, Sama. Bu. A dan C. Cuma bukan cuma matriks A yang kamu lihat, tapi matriks A dan C. Kanonik? Iya, Bu. Kanonik controllable. Bukan, ini harus kanonik observable. Nggak boleh kan. Ini kan kita mengerjakan pengamat. Kita kerjakan observable ini. Kita tidak kerjakan. Oh iya, Bu. Apa iya? Iya, Bu, apa? Kanonik, Bu. Kanonik. Iya, Bu. Jadi kalau kanonik kita tidak kerjakannya, kita langsung ke langkah 4. Tapi kamu salah, ini tidak kanonik. Ini tidak kanonik ya. Aduh, berarti bulang lagi dong ya. Oleh kita buka lagi tuh. Aduh, mana tadi itu penjelasannya kanonik dan tidak kanonik. Ini Hem. Kalau observable satunya di bawah, bukan di samping. Perhatikan juga matriks C-nya. Matriks C-nya itu angka satunya di belakang, bukan di depan. Paham? Bedakan tadi soalnya bedakan dengan ini. Ini satunya di samping. Kalau dia ini memang kanonik. Kalau ini mirip dengan kanoniknya si controllable. Tapi ini kita kerjakan soal observable, bukan controllable. Apalagi C-nya juga bukan 01 tapi 10. Jelas-jelas bukan kanonik. Ya, apa yang terjadi? Makanya kalian harus mengerjakanlah kuis sama dengan WN transpose inverse. Wah, banyak. Gitu. Ya, oke. Kerja nih. Panjang kita. Jadinya W itu kemarin udah dijelaskan juga. W itu di mana-mana sama. W itu kalau tidak salah yang lalu adalah A1, 0, 0, 1. Kalau dia order 2. Salah. Tak balik. Ini ya 1. Jadi dia keliru, Kak. 1, 1, 0. Gini. Ininya yang 1. Dia apa lagi? Diameter sekundernya. Di bawahnya matriks segitiga, di bawahnya 0. Segitiga bawah. Segitiga bawah 0. Nah, ini A1. Jadi sebenarnya kalian sudah bisa, karena A1 udah dapet,
kalian sudah bisa dapat W. W itu adalah satunya berapa? 6, 1, 1. Ya kan? Berarti Q-nya kita boleh kerjakan. W-nya tadi adalah berapa? 6, 1, 1, 0 dikali N. N yang mana? N yang ini N. Kontrolnya. Sekarang kalau ini kebetulan dia N-nya adalah identitas, maka kalau di identitas itu ditranspos ya tetap identitas ya. Dan ini transpos ya, transpos. Ya kamu transpos aja tadi itu N, maka memang jawabannya memang identitas. Identitas transpos tetap identitas. Ini sama dengan berarti ini min 1. Min 1, Bang. Inverse. Kali ini 6 kali 1 tambah 1 kali 0. Berapa? Oh, inverse ya, inverse. Kali dulu saja, baru di inverse. Berarti 6. 1 kali 0 tambah 6 kali 0. Berapa? 1. 1 kali 1. 1. 1 kali 0. Tambah 0 ke 1. 0. Ini baru kita inverse. Kalau kita inverse apalagi? Itu di mana memang inverse di sini memang inverse. Berarti dia tukar dulu, baru min 1 kali determinan 0 kurang min 1. Jawabannya 0 min 1 min 1 1 1 6. 1 min 6. Inilah Q-nya. 0 1 1 min 6. Berarti langkah 3 dikerjain. Kemudian pindah ke langkah keempat. Jadi itu perbedaannya tadi, cuma itu saja. Kanonik dan kalau tadi contoh pertama kanonik, contoh ini adalah tidak kanonik. Langkah 4. Ini berasal dari soalnya tadi. Apa tadi? Soalnya itu. Ini. Minus 2 tambah J 3,464. Minus 2J 3,4. Berarti S1 minus 2 tambah J 3,464. S2 minus 2 min J 3,464. Apa yang terjadi? Ibu kembali langsung saja ya. Gimana caranya tadi kok langsung? Setelah kita kali X kurang min 2 tambah J 3,464 dikali X kurang minus 2 kurang J 3,4. Nah, cara langsungnya. Apa cara langsungnya? Yang menjadi X kuadrat tambah 2 kali ini, yang 2, berarti 4. Tadi kan 1,8, jadi 3,8 kali 2 kan 3,6. 4X. Kemudian ditambah 2 kuadrat, ditambah 3,464 kuadrat. Inilah jawabannya. X tambah 4X tambah, kali dulu ini, mendekati berapa? 16. Ini 16 nih. Berarti alfa 2 16, alfa 1 barulah masukkan di langkah berikutnya. Langkah kelima. Rumusnya kan KE sama dengan Q alfa 2 kurang alfa 1 alfa 1 kurang A2 A1. Itu rumusnya. Maka kalian kasih masuk. Q tadi berapa? Q tadi 0 berapa tadi sih? 0 1 minus 6 dikali alfa 2 kurang alfa 2 16 kurang apa berapa tadi? A2 tadi berapa? A2. Oh ini. A2-nya 11. 11 ini. Ibu. Iya.
Ya. A2 11, 16 kurang 11, A1-nya 4 kurang 4 kurang 6 Ibu. 6 Ibu. 4 kurang 6. 4 kurang 6. Berarti 0, 1, 1 min 6. 16 kurang 11, 5. 4 kurang 6, minus 2. Nah, kali lagi. 0. Sama dengan minus 2. 1 tambah 5, 1 kali 5 tambah minus 6 tambah minus 12. 1, 5 tambah 12, 17. Berarti jawabannya KE1. Minus 2, KE2, 13. Boleh dicoba untuk, jangan mulai dikerjakan ya. Boleh dicoba untuk dua cara tadi. Nah, jadi kalau substitusi langsungnya, sebenarnya kan dikasih rumus sebenarnya itu substitusi langsung. Nah, Ibu nggak kerjakan ya, Ibu capek mengerjakan. Kalian kerjakan sendiri. Substitusi langsung itu kan dikasih rumus tadi SI kurang ABB tambah KE AA dengan yang ini X kurang S1 X kurang S2 ini tadi X kuadrat tambah 4X, di sini pasti S kuadrat tambah 4X tambah 16. Ini tinggal kalian kerjakan ya. Apa itu? Nah, buktikan kalau hasilnya sama. Boleh dicakar-cakar. Supaya melatih aja ya, karena pasti kalian akan kerjakan soal yang seperti ini pada saat final nanti. Kemudian yang berikut yang cara Ackermann, Ibu ya cuma kasih rumusnya saja. Ackermann sama aja sebenarnya Ackermann. Apa tadi rumus itu Ackermann ini? Ini KE jadi rumusnya KE sama dengan A kemudian AAB ABB minus 1 atau inverse 0, 1. Oke. Ini rumusnya sama, coba ini matriks C, CA ya. Jadi tentu saja nanti QA-nya itu sama dengan QA-nya sama dengan QS toh? Sama dengan QS. Berarti nanti kamu udah kerjakan jadi A kuadrat tambah 4A tambah 16I. Itu berasal dari sini. Oke? Sudah? Kerja ulang saja ya. Buktikan juga kalau hasilnya adalah KE-nya minus 2 dan KE1-nya minus 2 dan KE2-nya 17. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Halo? 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 Iya, Ibu. Iya, Ibu. Oke, udah ya? Bisa kan? Bisa Iya, Bu. ikuti kan dari tadi? Oke. Saya kira cukup sampai di sini. Ya, minggu depan kita lanjut lagi. Mungkin ada tugas satu sudah tadi, ada yang sudah nilainya. Jadi yang tidak mengumpulkan bisa kasih 0 itu. Tidak kosong nilai kalau tidak kumpul itu yang kemarin waktu sama Ibu Yuyun. Mbak Yuyun. Oke, saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Salam, Ibu.